Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Ayah bunda dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bergabung. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Sekolah Pak Mus yang ikut hadir juga, dan guru-guru SD Hikmah Teladan, khusus guru-guru kelas 4 yang pandang hormati, dan juga anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Terlebih dahulu tentunya puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pertemuan ini merupakan qudroh kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menakdirkan kita berjumpa kembali. Tentunya setelah beberapa tahun terakhir mungkin teman-teman tidak berjumpa dengan Pak Endang ya, untuk angkatan kelas 4 ini, karena kita pernah bersama-sama di kelas 1 dulu di pelajaran PAI. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, mudah-mudahan dapat sampai kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surat At-Thariq, ya. Tafsir dari surat At-Thariq yang telah kemungkinan sekitar, kata Pak Mu tadi, sekitar 50% yang teman-teman di kelas 4 sudah hafal surat At-Thariq. Alhamdulillah, Pak Endang apresiasi. Selanjutnya, bahwa fungsi Al-Quran itu adalah sebagai hidayah, sebagai petunjuk, maka tugas kita adalah memahaminya. Bagaimana mungkin jadi hidayah kalau kita tidak memahaminya, ya. Tugas kita adalah selain membaca, menghafalkannya, tugas berikutnya adalah memahami agar kita bisa dengan mudah untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. At-Thariq sendiri, kalau kita lihat dari susunan penafsiran, biasanya dahulu dari penamaan, ya. Namanya itu sendiri ada 2, ya. Yang pertama namanya ada At-Thariq, yang seperti kita mafhumi, kita maklumi bersama, ketahui bersama. Nama surat ini namanya adalah At-Thariq. Walaupun ada riwayat lain, nama yang kedua yaitu satu ayat penuh itu dijadikan nama At-Thariq ini, yaitu Was-Sama'i Wat-Thariq. Nama yang kedua buat surat At-Thariq ini adalah Was-Sama'i Wat-Thariq. Itu ada dalam kitab At-Tabari, kemudian kitab Ahkamul Quran karyanya Ibnu Arabi. Kemudian untuk asbabun nuzul, bagi surat ini sebetulnya tidak ada asbab nuzul untuk satu surat. Karena kalau kita lihat kitab-kitab asbabun nuzul, hatta kitab asbabun nuzul yang paling lengkap, yaitu Isti'ab fi bayanil asbab, itu tidak terdapat asbabun nuzul untuk surat At-Thariq ini. Akan tetapi ada satu ayat yang menyebabkan ada turunnya satu ayat di sini yang ada asbabun nuzulnya, yaitu Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah bahwasanya ada seorang musyrik Quraisy yang bernama Al-Ashad, itu pernah dia berdiri di atas kulit sebuah binatang yang sudah disembelih. Kemudian dia berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, dia mengatakan bahwa membuktikan kekuatannya, siapa saja yang bisa menarikku dari kulit ini, kemudian aku terjatuh, maka aku akan beri dia imbalan kaza wa kaza. Makanya dia akan memberikan imbalan berupa hadiah yang besar bagi orang yang bisa menjatuhkan dia yang berdiri di atas kulit tersebut. Karena dia
mempunyai kekuatan yang kuat gitu ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa aku telah mendengar Muhammad mengatakan bahwa neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Kata dia, maka aku cukupkan diriku untuk melawan 9 malaikat dan 10 malaikat buat dilawan oleh orang Quraisy semuanya, kata dia. Itu kesombongan dia bahwa dia menganggap dirinya paling hebat, hatta malaikat pun 9 malaikat dia mampu melawannya. Maka turunlah surat At-Tariq ayat 5, yaitu fa yang dzuril insanu mimma khuliq, ya, bahwa sebetulnya manusia diciptakan dari bahan yang hina, bahkan lemah, ya, dari air gitu ya. Itu saja untuk asbabun nuzul. Satu surat tidak ditemukan, hatta dalam kitab Al-Isti'ab fi Bayanil Asbab juga tidak ditemukan, tapi ada riwayat satu-satunya itu ya, yang dimuat juga oleh Syekh Wahbah Zuhair dalam Al-Munirnya. Selanjutnya, golongan surat ini tergolong surat Makkiyah, ya, surat yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Definisi paling tepat sebetulnya untuk surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu kemudian keistimewaan surat ini tidak ada keistimewaan khusus. Ya, kalaupun ada hadis riwayat yang meriwayatkan barang siapa membaca surat At-Tariq, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah bintang yang ada di langit. Nah, itu ada satu hadis riwayat seperti itu. Cuman menurut Al-Munawi, seorang ahli hadis dari kalangan Imam Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa hadis itu adalah hadis palsu atau hadis maudhu, ya. Karena ciri-cirinya hadis maudhu atau hadis dhaif itu adalah amalnya sedikit tapi melahirkan pahala yang berlimpah. Salah satu ciri hadis dhaif. Termasuk hadis tersebut yang mengatakan barang siapa membaca surat At-Tariq maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah bintang di langit, itu dipandang sebagai hadis maudhu atau hadis palsu menurut Imam Al-Munawi. Ada riwayat yang cukup sahih dari Siti Aisyah yang menyebutkan bahwa keistimewaan surat At-Tariq ini hanyalah sama dengan sekitar 65 surat yang lainnya, yaitu surat Al-Mufassal. Yang disebut dengan surat Mufassal itu adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala murni kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena ada surat yang diturunkan yang mewakili di dalamnya dari kitab Zabur, mewakili dari kitab Taurat, dan juga mewakili kandungannya dari kitab Injil. Jadi, nah selain itu ada 65 surat, yaitu nomor dari 50 sampai 144, itu namanya surat Mufassal, surat yang murni tidak ada dalam kitab Zabur, Injil, ataupun Taurat, ataupun kandungannya tidak sama dengan ada yang dalam kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Itu menurut Siti Aisyah itu dinamakan dengan oleh Rasulullah disebut dengan surat Mufassal, surat yang murni turun kepada Rasulullah SAW. Itu saja untuk keistimewaan surat At-Tariq ini. Beda dengan surat-surat yang lain yang memang punya keistimewaan khusus. Misalkan kalau kita lihat surat Al-Ikhlas punya keistimewaan khusus. Kalau Al-Ikhlas dari segi namanya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa surat ini punya keistimewaan khusus atau tidak. Contohnya Al-Ikhlas misalkan. Al-Ikhlas itu menurut Imam As-Sawi dalam tafsir As-Sawi, itu kita lihat dari namanya sudah mulia, sudah istimewa. Kenapa? Karena namanya surat Al-Ikhlas itu punya nama tidak kurang dari 20 nama dalam tafsir As-Sawi. Seperti yang disepakati oleh para mufassir, ada kaidah tafsiriyah, selain ziyadatul lafzi ala tadullu ala ziyadatul makna, ada juga kaidah yang mengatakan ziyadatul asma tadullu ala syarfil musamma, bahwa semakin bertambahnya nama suatu surat, maka itu akan menunjukkan kemuliaan atau keistimewaan surat tersebut. Nah, yang paling banyak salah satunya surat Al-Ikhlas, namanya sampai 20 di dalam tafsir As-Sawi. Maka Al-Ikhlas itu memang punya keistimewaan yang khusus di surat tersebut. Nah, kalau At-Tariq itu sendiri namanya hanya 2 tadi dalam riwayat. Kemudian menurut Siti Aisyah keistimewaannya sama dengan 65 surat yang lain dari nomor 50 sampai 114 dalam tartib Al-Qur'an. Kemudian kita masuk ke
tafsirnya saja ke surat At-Tariq ya. At-Tariq ini yang pertama diawali dengan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sama'i wat-tariq, yaitu demi langit dan benda langit yang keluarnya di malam hari, yang munculnya di malam hari. At-Tariq itu yang muncul di malam hari. Walau sebagian mufasir ahli lughah mengatakan bahwa torokoyat ruku itu adalah mengetuk pintu di malam hari. Jadi apapun yang datang ke rumah kita di malam hari bisa disebut itu sebagai at-tariq ya awalnya. Tapi karena ini adalah benda bintang atau benda langit, maka disepakati oleh para mufasir ini adalah sebuah bintang atau bintang yang memang datangnya hanya di malam hari at-tariq ini. Sebelum ke sana, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Nah, kalau sumpah dalam budaya apapun sebetulnya kalau kita mudah memahaminya begini. Kenapa ada sumpah? Sumpah itu biasanya diucapkan oleh seseorang untuk meyakinkan. Karena dalam asumsi yang bersumpah, orang yang mendengarnya itu adalah orang-orang yang meragukan kebenaran apa yang dikatakan oleh yang bersumpah. Maka orang tersebut bersumpah, gitu ya. Jadi karena ingin meyakinkan orang yang ragu, orang yang diasumsikan meragukan perkataan, maka kita akan bersumpah. Misalkan, demi Allah saya bukan yang mencuri. Nah, kita meyakinkan itu maka kita bersumpah, gitu ya. Dan yang kedua, dalam sumpah itu kita pasti bersumpah itu untuk hal-hal yang penting, bukan hal-hal untuk yang remeh-temeh. Misalkan saya sumpah berani disambar geledek bahwa bala-bala yang dibelokkan itu bala-bala enak sekali, nggak mesti. Karena mengucapkan bala-bala enak sekali nggak usah sumpah sampai demi sambar geledek. Itu hal meyakinkan orang yang ragu, dan sumpah itu adalah hal-hal yang penting. Jadi maksudnya begini, yang pertama, yang sumpah di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita yang membaca surat At-Tariq khususnya. Maka waw qasam ini atau sumpah ini, wassama, banyak sekali dalam Al-Quran kita menemukan sumpah, maka ekses buat kitanya, sikap kitanya harus serius. Karena yang pertama, Allah yang bersumpah, yang kedua yang akan disampaikan oleh Allah itu pasti hal penting. Karena sumpah itu tidak mungkin dipakai untuk hal-hal yang remeh-temeh. Jadi kita harus menyikapi sumpah. Setiap ketemu surat dalam Al-Quran yang mengandung qasam atau sumpah, maka seriuslah. Karena Allah akan menyampaikan hal yang serius. Itu awal dengan qasam. Kalau nanti bisa di-share screen oleh Pak Billy, salah satunya dari penamaan tadi sudah Bapak sampaikan. Kalau dilihat dari tafsir Al-Maudu'i li Suwari Al-Quran, inti pesan dari surat At-Tariq itu hanya satu sebetulnya, tidak banyak, yaitu tentang kudratullah, tentang kemampuan Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari surat At-Tariq sebetulnya. Kalau kita petakan secara utuh bahwa At-Tariq ini adalah intinya menjelaskan tentang kekuasaan Allah, kemampuan Allah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, seperti sinarnya At-Tariq yang bisa jelas dan terang. Itu cuman di dalam tafsir tersebut juga dibuktikan bahwa bukti kemampuan Allah, kekuasaan Allah di dalam surat At-Tariq ini ada 5. Ya. Jadi ada 5 poin kemampuan Allah, ada 5 poin kemahakuasaan Allah dalam surat At-Tariq. Kalau kita lihat dari ayat pertama, was-sama'i wat-tariq sampai ayat 3, ini adalah diawali dengan qasam, kemudian Allah menjelaskan definisi dari At-Tariq itu sendiri. Was-sama'i wat-tariq, demi langit dan juga benda langit atau bintang yang keluar di waktu malam. At-Tariq itu dan At-Tariq. Wa ma adraka mat-tariq, dan apa yang kamu ketahui tentang At-Tariq tersebut? Ya. Maka Allah menjawab, karena kita sendiri tidak akan tahu kalau Allah tidak memberitahu, ya. Apa kata Allah? Wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib.
At-Thariq adalah bintang yang bersinar dengan terangnya, bintang yang bersinar dengan jelasnya. Jadi di antara bintang-bintang yang paling terang itu namanya At-Thariq ya. Itu untuk ayat 1 dan ayat 3-nya. Jadi Allah bersumpah dengan bintang yang sangat terang. Kenapa? Karena Allah ingin menjelaskan kemampuan Allah, kekuasaan Allah dengan seterang-terangnya, dengan sejelas-jelasnya. Jadi sumpahnya Allah itu berkaitan dengan apa yang akan dijelaskan ya. Dan Allah bersumpah dengan makhluk ya, dengan makhluknya berupa langit dan bintang. Kenapa Allah boleh? Ya boleh Allah, karena Allah Maha berkehendak. Tapi buat kita ada sabda Rasulullah SAW ya, kita tidak diperbolehkan untuk bersumpah atas nama selain Allah, atas nama makhluk, tidak boleh. Kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah, demi Allah saja buat kita. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man khalaqa li ghairillahi ta'ala, barang siapa bersumpah dengan atas nama bukan selain Allah, dengan selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asroka, maka dia telah berbuat syirik, telah berbuat musyrik. Ya, hati-hati. Maka kalau kita kalau bersumpah cukup dengan menyebut nama Allah. Ya, itu. Selanjutnya, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Thariq ini yang pertama adalah kemampuan. Kita akan membahas 5 kemampuan Allah dalam At-Thariq yang lengkap dari ayat-ayatnya ya. Yang pertama, kemampuan Allah untuk menyediakan penjaga bagi setiap manusia. Ya, kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Thariq ayat 4. Wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bahwa bagi setiap manusia yang bernyawa, catatan yang bernyawa ya, karena setelah hilang nyawanya atau wafat, maka penjaga itu sendiri sudah bebas tugasnya. Alaiha hafiz. Ada penjaga yang bertanggung jawab terhadap manusia tersebut selama dia bernyawa atau hidup. Pengertian penjaga tersebut ya yang disepakati oleh para mufasir yaitu malaikat ya. Malaikat, kalau dalam Ibnu Katsir, malaikatnya itu posisinya jelas. Yang penjaga itu posisinya di depan dan di belakang, sementara pencatat amal buruk dan posisi ada di kiri dan kanan. Jadi lengkap di tubuh kita itu di setiap manusia itu di depan dan belakangnya ada yang menjaga yaitu malaikat yang di depan belakangnya, dan di kiri kanannya ada malaikat juga yang mencatat amal baik dan amal buruk. Ini juga sama, dua penafsiran, dua pendapat. Yang pertama yang menjaga itu adalah malaikat menjaga setiap amalnya, baik amal baik dan amal buruk itu dijaga oleh malaikat. Kenapa dijaga? Supaya tidak hilang, dicatat gitu ya. Untuk apa? Untuk distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Allah akan memperlihatkan di hari akhir kelak, dimintai pertanggungjawaban atas setiap amal kita. Itu mana yang pertama, Al-Hafiz. Yaitu Al-Hafiz itu adalah malaikat yang menjaga dengan catatannya, baik amal baik kita maupun amal buruk kita. Kemudian yang kedua adalah malaikat yang menjaga dari hal-hal yang buruk bisa menimpa kita. Ya, yaitu musibah salah satunya. Ada bencana alam, tapi sebelum waktunya, ya. Kalau belum waktunya kita meninggal, kena musibah sekalipun, maka kita akan selamat. Dan itu dijaga oleh malaikat. Misalkan kita sering mendengar cerita ada seorang anak yang selamat dari kecelakaan yang parah. Padahal orang tuanya semuanya meninggal, tapi ada salah satu anak yang hidup, maka itu dijaga oleh malaikat. Ya, karena belum sampai kepada waktunya. Tapi kalau memang harus sudah ada takdirnya, dia celaka melalui kecelakaan dan musibah, maka dia akan celaka juga. Tapi malaikat penjaga ini akan menjaga setiap orang dari musibah yang akan dialaminya selama dia belum ditakdirkan untuk celaka atau wafat sekalipun. Jadi ini dijaga oleh dua malaikat. Dan malaikat penjaga ini bergantian, ya. Bahkan bagian mufasir keempat-empatnya itu bergantian. Jadi kalau di kiri dan kanan gitu ya, dalil qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah kita melafazkan satu perkataan pun maka itu akan dicatat
baik perkataan baik atau perkataan buruk. Jangankan perbuatan, perkataan saja sudah dicatat. Ya. Kemarin ada yang viral, gitu ya, apa yang viral? Yang viral yang menyosialisasikan, iklankan, endorse sebuah makanan di kota Bandung berupa odading, tapi dengan kata-kata yang memang tidak terpara para malaikat. Kemudian Bukhari, yata'aqabuna fikum malaikatan bil-lail wa malaikat yang ada di kamu, di antara kalian, yaitu malaikat hafazah yang tadi, alama alaihi hafiz, itu bergantian, yang tugasnya malam dan tugasnya siang. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa pergantiannya di dua waktu, yaitu di waktu subuh dan di waktu asar. Kalau malaikat yang tugasnya malam, itu datangnya asar turun dari langitnya, kemudian bertugas sampai subuh. Nah, yang tugasnya siang datangnya di waktu subuh. Nah, seperti itu. Jadi, makanya kalau sholat asar dan subuh itu mohon diperhatikan. Karena itu langsung disaksikan oleh para pergantian 2 malaikat. Atau 8 malaikat yang menyaksikan. Ya. Itu. Maka, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dalam ayat Al-Quran, sholat subuh itu diperhatikan oleh para malaikat karena pergantian 8 malaikat itu terjadi di waktu subuh dan asar. Itu jadi kemampuan Allah yang menyediakan penjaga yang tidak lengah ya, tidak lengah, tidak lupa, tidak ngantuk, penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita menyewa bodyguard atau security misalkan ya untuk menjaga kita, menjaga rumah kita karena ada ngantuknya, ada tidurnya. Mereka terbatas, ada lalainya. Tapi untuk malaikat, tidak. Allah maha mampu untuk menyediakan itu. Jadi, kemampuan yang pertama, yaitu kemampuan Allah menyediakan penjaga. Bagi siapa? Setiap malaikat, setiap manusia. Satu manusia, bayangkan ada 8 malaikat misalkan. Kalikan berapa miliar manusia, ya, tidak akan terhitung. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbik illahu dalam surat lain. Bahwa tidak ada yang tahu terhadap tentara-tentara Tuhanmu, tentara-tentara Allah, illahu, kecuali Allah sendiri yang mengetahui jumlah para malaikat yang Allah ciptakan. Selanjutnya, teman-teman, ayah bunda dan anak-anakku sekalian, juga bapak ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu kemampuan Allah untuk menciptakan manusia dari bahan yang sangat sederhana mungkin ya, atau disebut dengan air yang hina dalam ayat lain dalam surat Al-Insan misalkan ayat 8, mimma'im mahin, dari air yang hina. Atau di sini disebutkan fal yanzuril insanu mimma khuliq. Ini Al-Qur'an mengajak kita bertafakur ya. Hendaklah manusia memikirkan. Kalau nazaro itu biasanya kita melihat dengan mata, tapi di sini melihatnya bukan dengan mata zahir kita, tapi melihatnya dengan mata hati, ya, yaitu dengan tafakur. Suaranya putus-putus ke yang lain gimana? Putus-putus apa memang? Mudah-mudahan yang lain enggak ya. Aman, Pak Adang. Aman, alhamdulillah. Sip. Terima kasih Pak Billy. Selanjutnya, mungkin bagi yang terputus-putus agak ini ya, ada sinyal di providernya yang bermasalah. Mohon maaf. Selanjutnya, yang kedua adalah Allah berkuasa menciptakan manusia dari bahan yang air saja, bahkan dipandang sebagai air yang hina. Nanti kita jelaskan kenapa bisa dikatakan hina. Gini, fa yanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia melihat atau memikirkan, merenungi, mentafakuri dari apa mereka diciptakan. Gitu kan? Khuliqa mimma indafik. Mereka diciptakan dari air yang memancar. Ya, air yang memancar yaitu air mani atau air sperma. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yang air itu keluar dari di antara sulbi, tulang belakang, wat tara'ib, dan juga tulang dada.
Nanti kita bahas perkataannya gini, Allah maha berkuasa, maha mampu ini untuk menciptakan manusia. Ya, dari ayat 5, 6 sampai 7. Ini kekuasaan Allah. Bukti kemampuan Allah atau kekuasaan Allah yang kedua. Tadi menyediakan hafazah atau malaikat penjaga di ayat 4, ayat 5, 6 dan 7 Allah menjelaskan tentang kemampuannya menciptakan manusia. Yang pertama, kenapa disebutkan manusia itu rumit? Rumit. Dalam tubuh manusia itu ada berupa juta sel misalkan ya. Di sini ada Bu Enda, misalnya ada yang lainnya yang paham tentang IPA dan lain sebagainya. Dalam anatomi tubuh manusia ada apa saja. Di dalam tubuh kita ada organ tubuh yang bertugas memompa darah agar darah menyebar lancar ke seluruh tubuh kita, yaitu jantung. Ada juga anggota tubuh kita yang memang misalkan tugasnya memfilter makanan dan minuman sehingga darah itu tidak kotor atau tidak tercemar dengan anasir-anasir atau unsur-unsur yang bisa membahayakan tubuh kita, namanya ginjal. Maka kalau ginjal kita terlalu lelah, bisa jadi ada gagal ginjal dan harus mengadakan cuci darah dalam seminggu 2 kali, bisa jadi seperti itu. Nah, ini merupakan rumit sebetulnya, sangat sempurna, sangat kalau dibandingkan dalam pemahaman orang barat ini tubuh manusia itu ibarat mikrokosmos dibandingkan dengan makrokosmosnya alam semesta. Maka tubuh kita adalah mikrokosmos, sangat bermiliar-miliar sel dan berjuta-juta permasalahan dalam tubuh kita. Dan Allah menciptakan itu semua hanya dari satu tetes air saja. Air yang disebut dengan sperma atau air mani. Ini ma'in dafiq, air yang memancar, ya. Air mani atau sperma. Kalau misalkan kita berdecak kagum dengan profesor-profesor Jepang atau profesor-profesor Amerika yang mampu menciptakan robot yang ahli di dalam bidang apa khusus, tapi kenapa kita tidak bisa berdecak kagum kepada Rob kita, kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan kita dengan kondisi yang sangat sempurna, sangat sangat rumit berada di dalam, kalau kita memahaminya yang tidak paham sangat rumit struktur di dalam anggota tubuh kita ya. Itu di dalamnya saja, apalagi dari mulai tulang, mata, rambut, kita semua kita pikirkan, wah subhanallah. Maka Allah maha mampu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemampuan Allah, kemahakuasaan Allah? Ingat bahwa surat ini turun di Mekah. Di Mekah itu mayoritas orang-orang musyrik Quraisy, orang kafir Quraisy waktu itu mengakui adanya Allah. Bahkan kalau ditanya kepada mereka, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kamu bertanya Muhammad kepada mereka tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Tapi mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Bahkan di Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan sejenisnya. Seolah-olah mereka menyamakan Allah dengan berhala-berhala tersebut, gitu ya. Allah dengan sembahan-sembahan mereka. Padahal sembahan-sembahan mereka itu tidak bisa apapun. Tidak bisa apa lagi? Tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Allah disamakan dengan benda yang tidak bisa apa-apa. Nah, maka Allah menjelaskan bahwa inilah kemampuan Allah yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, yang tidak bisa dilakukan oleh apapun. Maka menjelaskan dengan at-Thariq yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah, yaitu di Mekah. Maka ini sebagai penjelasan terhadap orang-orang kafir Quraisy yang menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dengan sembahan-sembahan mereka yang menganggap mereka punya kemampuan yang mungkin bisa disamakan dengan Allah. Nah, ini adalah bukti dari Allah bahwa kalau memang bisa, salah satu keistimewaan maha kuasaan Allah, kemampuan Allah adalah menciptakan manusia dari yang rumit ini, dari air yang hina atau air yang memancar. Kenapa air yang hina? Begini sederhananya, ayah bunda, kalau kita misalkan sholat, di bagian kita ada bekas sperma, misalkan yang membentuk peta gitu dan lain sebagainya. Kalau ketahuan sama orang lain, tentu kita pun nggak bisa jujur kadang karena merasa malu. Nah, kenapa? Itu karena disebut dengan mimma immahin, air yang hina. Itu seperti itu, salah satunya kita malu mengakuinya terkadang kalau dalam. Nah, padahal kita jadi sempurna seperti ini dari bahan yang
kita pun malu mengakui kalau sebelum jadi manusia gitu ya, air mani tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa sulbi adalah sulbur rojuli wat taraibil mar'ati. Jadi proses keluarnya air sperma itu buat laki-laki memang dari sulbi, dari daerah tulang belakang. Tapi kalau untuk perempuan, menurut Ibnu Abbas, keluarnya sperma itu atau ovum, saya telur, maaf kalau saya salah, nanti ada guru IPA ini membantu. Itu keluarnya adalah taroib di daerah tulang dada, itu buat perempuan. Maka menurut Ibnu Abbas adalah sulbi itu adalah cerminan dari sperma laki-laki yang sumbernya dari tulang belakang, sementara at-taroib adalah sumbernya dari perempuan, yaitu dari bagian tulang dada. Termasuk di kajiannya tafsir Al-Munir, misalkan Profesor Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa dalam tafsir Balaghahnya mengatakan bahwa sulbu itu adalah kinayah dari ar-rajulu, sementara at-taroib adalah kinayah dari al-mar'ah. Jadi ini perpaduan dari laki-laki dan perempuan jadilah manusia yang digambarkan dengan sulbi wat taroib. Wallahu alam. Itu adalah penafsiran. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan, termasuk Syekh Shalih bin Utsaimin dan gurunya As-Sa'di itu mengatakan bahwa sulbi wat taroib itu memang terjadi, bisa jadi di laki-laki saja gitu ya, karena posisi si sumber sperma itu berada di belakang dada dan di depan tulang belakang menurut As-Sa'di dan Syekh Shalih bin Utsaimin muridnya. Tapi sebagian besar mufasir condong ke pendapat Ibnu Abbas. Salah satunya Syekh Wahbah Zuhaili pun menukil atau mengakui pendapat sahabat Rasulullah yaitu Ibnu Abbas bahwa sulbi adalah sumbernya yang laki-laki dan at-taroib adalah sumber dari perempuan. Nah, itu kekuasaan Allah yang kedua, yaitu Allah menciptakan kemampuan Allah menciptakan manusia yang sangat rumit dari otot, sel dan lain sebagainya hanya dari setetes air yang dianggap air hina atau memang air yang memancar atau sperma atau mani. Selanjutnya, itu baru 2 ya, 3 lagi berarti, mudah-mudahan waktu kita cukup. Yang ketiga, masih tentang kudratullah, surat At-Tariq ini menjelaskan tentang kemampuan Allah, yaitu kemampuan Allah untuk membangkitkan kembali manusia dan memberikan pembalasan atau ganjaran, baik balasan amal baik maupun balasan terhadap amal buruk. Nah, gitu ya. Di ayat berapa? Kalau tadi kan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa firman Allah Subhanahu wa taala ayat 9, 10? 8, 9, 10. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha Mampu membalikan lagi, membangkitkan lagi orang-orang yang sudah mati nanti. Ya. Begini. Di orang Quraisy malah ada yang menyudutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup? Karena keyakinan mereka yang sudah mati udahnya mati gitu. Bahwa hidup ini adalah hidup di dunia ini. Bahkan sampai dalam riwayat di surat Yasin misalkan ya. Surat Yasin apa ayatnya pandang lupa. Ada seorang kafir Quraisy yang membawa tulang unta yang sudah lapuk dibawa ke Rasulullah, kemudian diremukkan di depan Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin Tuhan mana yang bisa mengembalikan tulang yang sudah bubuk ini gitu. Dengan perkataan mereka diabadikan dalam surat Yasin, qala mayyuhil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah lapuk, sudah hancur ini gitu kan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan tulang tersebut adalah alladzi ansha'aha, yang pertama kali membuatnya. Awwala marrah, kali pertama membuatnya. Dan struktur ayatnya itu sangat unik. Sangat presisi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kenapa? Diawali dengan penciptaan dulu,
penciptaan dulu dijelaskan oleh Subhanahu wa taala, yang dulu insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib, baru innahu ala raj'ihi laqadir. Kenapa? Begini. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa jangankan menghidupkan kembali yang sudah mati, membuat yang tidak ada menjadi ada pun, menciptakan yang tidak ada menjadi ada pun Allah mampu. Apalagi membangkitkan yang sudah tadinya ada menjadi ada gitu. Gitu ya, maknanya jelas. Jadi ini kemampuan Allah untuk membangkitkan. Jangankan hanya membangkitkan yang tadinya sudah ada, dulu kita pun belum ada, Allah ciptakan hanya dari setetes air saja sudah jadi gitu, bisa jadi kita. Apalagi menghidupkan tulang belulang yang berserakan, kemudian Allah bangkitkan kembali. Nah, itu merupakan kemudahan, kemampuan yang sangat keren bagi kita, sangat mampu Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan seperti itu. Kapan manusia dibangkitkan? Yauma tublas sarair, yaitu di hari pada tidak ada rahasia lagi. Tublas sarair, setiap rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan. Kalau kita misalkan punya aib, punya rahasia hari ini sampai wafat orang pun tidak tahu, maka nanti pas dibangkitkan rahasia kita terbongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia kita tersingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, fama lahu min quwwati wala nasir. Kalau memang rahasia itu rahasia buruk, dosa-dosa kita, pamalau min kuatin. Tidak ada kekuatan yang bisa menolak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala nasir, dan tidak ada yang bisa menolong dari atas apa balasan Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim. Ya, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa kita tebuskan. Tidak ada yang bisa kita tebuskan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat gentingnya nanti yaumul tublas sarair itu di surat Al-Ma'arij. Maaf kalau pandang agak kalau salah nanti diingatkan aja. Kalau nggak salah di surat Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yawaddul mujrimu yawaddul mujrimu law yabtadi min azabi yaumi idzin bibani. Ini yang ayat yang sangat nampar sekali menurut pandang gini. Di dunia ini kita tidak bisa kadang mengalah dari orang lain. Kita ingin selalu nomor satu di depan orang-orang lain, selalu tidak mau kalah, selalu egois terhadap orang lain, tapi beda di hadapan anak kita. Apapun yang anak kita inginkan, yang ada pada diri kita, kita kasih. Kita selalu mengalah, tidak bisa egois terhadap anak kita. Ya. Mungkin yang anak-anak mungkin tidak paham, tapi buat ayah bunda percaya, siapapun orang tua yang hadir pada malam ini, kita tidak bisa egois terhadap anak kita biasanya. Dan kita paling sakit kalau ada yang menyakiti anak kita. Kita kadang memarahi anak kita, tapi kalau anak kita dimarahin orang lain, kita marah. Kita sakit hati kalau anak kita dimarahin orang lain. Betul, itu di dunia seperti itu. Tapi bayangkan nanti, kalau orang-orang yang banyak dosa, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan catatan-catatannya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan yang dicatat oleh dua malaikat yang ada di kiri kanan kita, yang sebagai di dalam la yughadiru saghirahu wala kabirahu. Pertama dibangkitkan dia kaget. Melihat kitab. Apa kitab ini? Ini kitab apa bagi orang-orang tersebut? Tidak ada yang saghirahu kabirahu. Baik dosa yang kecil maupun yang besar akan nanti di buku tersebut tertuliskan. Kaget. Bahkan ketika yu'raduna orang-orang kafir dinampakkan azabnya, apa mereka mengatakan? Ya wadul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Ya wadul mujrimu, orang-orang yang zalim sangat menginginkan, yang durhaka sangat menginginkan apa? Ya tadi min azabi yaumi idzin, dia ingin menebus azab hari tersebut dengan apa? Dibani, dengan anaknya. Padahal di dunia ini kita kalau mengarah kepada anak-anak kita, kita sakit hati kalau ada anak yang menyakiti anak kita, ada yang memarahi anak kita akan sakit hati, kita akan marah. Tapi di akhirat, bagi orang yang banyak dosanya, orang yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya wadul mujrimu law yabtadi min azabi yaumi idzin bibani. Yang pertama kali ingin ditebuskan jadi agar saya tidak disiksa, ya Allah siksa saja anak saya, biarkan saya diselamatkan. Na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang
dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya perbekalan amal soleh yang banyak ya. Sehingga kita tidak mau mengorbankan anak kita sebagai tebusan tentunya. Wa ummihi wa abihi, atau ibunya atau ayahnya. Wa sahibatihi wa akhi, atau teman-temannya atau saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, atau keluarga-keluarga yang lain yang senantiasa membantu dia. Waman fil ardi jami'an summa yunji, atau kalau bisa mereka orang-orang dolim nanti di akhirat pas dinampakkan yaumatul blasaroir itu ingin menebus semua azab Allah itu dengan semua isi-isi dunia. Silakan disiksa semua isi dunia manusia ya Allah, asal saya jangan disiksa. Pengennya seperti itu, tapi tidak bisa. Itu tidak bisa seperti itu. Mudah-mudahan ini adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah karena tadinya juga sudah ada. Dengan membangkitkan, menciptakan yang belum ada, dia sudah bisa. Kemudian pada hari itu rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal catatan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saghirahu wala kabirahu, baik yang kecil maupun yang besar Allah nampakkan. Ya. Wa ma lahu min quwwati wala nasir. Tidak ada kekuatan apapun dan tidak ada penolongan apapun yang bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita bisa mentaubati setiap dosa yang kita lakukan di dunia ini sehingga di akhirat kita memang betul-betul pulang ke hadapan Allah dengan keadaan bersih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu untuk kemampuan Allah yang ketiga. Yang pertama, Allah mampu menciptakan penjaga bagi setiap manusia. Setiap manusia ada penjaganya minimal 8 sehari semalam ya. Kemudian yang kedua, Allah mampu menciptakan manusia yang dengan struktur tubuh anatomi yang sangat rumit ini dari bahan hanya setetes air yang memancar atau air yang hina di ayat lain. Yang ketiga, Allah mampu untuk mengembalikan lagi, membangkitkan nanti di hari kiamat untuk membalas setiap perbuatan yang kita lakukan. Yang keempat, apa yang keempat? Yaitu kemampuan Allah menurunkan Al-Quran yang sangat jelas dan sangat sempurna, yaitu ayat 11, 12, 13, 14. Ya. Sebetulnya, kalau dari ayat tadi yang ke-10, di ayat 11 dan 12 sebetulnya itu adalah isi tentang Allah mengulang lagi, bersumpah lagi. Demi. Ya. Kalau tadi bersumpah lagi. Biasanya rata-rata sumpahnya Allah dalam satu surat itu biasanya di awal saja. Ad-duha, misalkan wad-duha, wal-laili, itu saja ke sana kontennya, maksudnya gitu kan, watini wa zaitun, ke sana isinya. Nah, di surat At-Tariq ini Allah sampai 2 kali bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yang pertama was-sama'i wat-tariq, di ayat 10, di ayat 11 lagi. Allah bersumpah lagi di ayat 11 dan 12. Was-sama'i dzatir raja', demi langit yang mempunyai hujan. Dzatir raja'. Raja' itu diterjemah sebagai hujan. Wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang bisa membelah, memecahkan sehingga tumbuh tanaman, gitu ya. Itu maknanya sada'. Ar-raj'i itu awalnya dari kata rujuk, raja'a yarji'u, itu kembali sebetulnya. Kenapa Quran disebut kembali? Padahal bisa saja Allah menggunakan was-sama'i dzati, apa doa kita? Sayyiban, gitu ya. Sayyiban. Gitu. Was-sama'i dzati sayyib bisa. Allahumma sayyiban nafi'an gitu ya, doa. Atau al-ghais. Tapi Allah menggunakan kata ar-raja'. Nah, ini juga disuruh kita berpikir, bertafakur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam siklus air hujan. Ini lagi-lagi ke pelajaran IPA juga ya. Siklus air itu di surat An-Nur ayat 43 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala proses terjadinya hujan. Bagaimana air-air yang menguap dari tanah, dari laut gitu ya, menjadi awan, kemudian dalam getaran tinggi menjadi gumpalan-gumpalan awan itu menghitam dan airnya semakin menjadi berat gitu. Bahkan sebagian menyebutkan menjadi es, ya khruju min hilaliha, kemudian terjadi hujan. Bahkan es juga keluar, butiran-butiran es. Kemarin juga ada berita hujan es dan lain sebagainya. Itu terjadi hujan. Jadi proses hujan, kenapa hujan disebut yang kembali? Karena hujan itu hakikatnya
air yang dari di bumi naik ke atas langit, kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Itu adalah siklus air atau air hujan, ya. Nah, maka Al-Qur'an itu sangat saintifik gitu ya. Sesuai dengan sains modern sekalipun sama. Dan siklus air dengan jelas itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 43 bisa dibaca ya. Itu siklus air hujan. Dan was sama idzatir raj'i, bahwa hujan disebut sesuatu yang kembali karena dia memang harusnya kembali ke bawah. Ya, karena awal air hujan itu menguap dari bawah ke atas, Allah a'lam. Dan Allah bersumpah demi langit yang mengandung air hujan dan juga bumi yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa memecahkan biji dan tumbuhan. Kenapa Allah bersumpah lagi? Karena Allah ingin menyampaikan Al-Quran yang dulu sebelum Al-Tariq di surat Al-Buruj, betapa banyak orang-orang kafir itu mendustakan Al-Quran, tidak percaya terhadap Al-Quran. Maka Allah mempertegas lagi. Salah satu kemampuan Allah yang maha hebat itu menurunkan Al-Quran yang jelas, yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Hatta berkumpul jin dan manusia ala ayatu Nabi misli hadzal Quran. Seandainya jin dan manusia di ayat lain berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, maka tidak akan mampu. Ya, tidak akan walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun berkumpulnya secara zahir, jin menampak, manusia nampak, berkumpul untuk menciptakan Al-Quran, kata Allah, tidak akan bisa mendatangkan Al-Quran. Maka Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan Al-Quran. Dan Abu Jahal, Abu Lahab pun sebetulnya mengakui Al-Quran itu kebenaran. Di sebuah riwayat kisah, mungkin kalau kepanjangan hari ini tidak dikisahkan sama pandang, tapi ada sebuah kisah yang menarik antara Ahnas bin Suraik, kemudian Abu Sufyan dan Abu Jahal yang 3 malam berturut-turut bertemu di belakang rumah Rasulullah untuk mendengarkan Rasulullah membaca ayat Al-Quran. Sampai mereka berjanji, jangan kesini lagi. Ini bahaya kalau ketahuan oleh pemuda-pemuda Quraisy, gitu ya. Dan mereka pulang lagi, besok malamnya ketemu lagi. Berturut-turut ketemu lagi. Dan Abu Sufyan, gimana pendapat baca? Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Jahalin, kata Abu Sufyan. Abu Jahal. Maka Abu Jahal menjawab, wallahi, Allah yang dibacakan oleh Muhammad adalah sebuah kebenaran. Al-Quran itu diakui kebenarannya oleh orang. Tapi mereka tidak mau menerima, malah mereka menghalang-halangi orang untuk mendengarkan Al-Quran dengan mendatangkan biduan atau apa ya, yang dalam Al-Quran dengan lahwal hadis ya, di dalam surat Luqman ayat 6. Kapan-kapan kita bisa membahas ini. Asbabun nuzul Luqman ayat 6 sangat menarik. Itu adalah sebagai hambatan pendidikan sebetulnya. Hambatan pendidikan itu adalah namanya lahwal hadis. Lahwal hadis salah satu imam mufassir yang sangat lengkap. Tafsirnya Hadaiqur Ruh Warohan fi Rawabiul Quran. Syekh Amin Al-Harori misalkan mengatakan bahwa yang termasuk lahwal hadis itu adalah as-sa'ir, terus al-gina, lagu dan lain sebagainya, kemudian al-madhahik, pertunjukan yang mengundang gelak tawa, apa namanya itu ya? Kalau kita komedian dan lain sebagainya. Nah, bahasa kita yang disebut lahwal hadis adalah entertainment. Entertainment itu dulu disengajain, diundang oleh Anas bin Suraik, Abu Sufyan, Abu Jahal lewat orang yang sekarang berekspedisi namanya Nadur bin Haris waktu di Mekah, didatangkan dari Syria. Rasulullah membaca Quran di sini, mereka mengadakan konser di sana gitu. Jadi pemuda pada ke sana. Nah, di Asia sekarang sama diadopsi orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Entertainment itu adalah lahwal hadis, bahasa kerennya sekarang itu entertainment. Entertainment disengajakan diciptakan agar orang-orang, anak-anak Muslim itu jauh dengan Al-Quran, tidak asik dengan Al-Quran, tapi asik dengan entertainment. Dan nanti itu bisa dibahas di bab pendidikan di surat Luqman ya. Tapi itu adalah Al-Quran. Semua juga mengakui, Abu Jahal mengakui, Abu Lahab, Abu Sufyan juga mengakui kebenaran Al-Quran, tapi mereka tidak mau mengikuti. Karena dari segi bahasa, syair, balaghah tidak ada yang bisa membuat, manusia tidak bisa membuat Al-Quran. Ya. Allah Maha mampu menurunkan Al-Quran dengan kehebatan mukjizat Al-Quran, mukjizat balaghahnya, mukjizat bahasanya, dari segi syairnya diakui oleh setiap orang Arab sekalipun, diakui kehebatan Al-Quran. Dan yang penting bahwa Al-Quran adalah
diturunkan sebagai pembeda, pemisah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Innahu laqaulun fasl. Bahwa Al-Qur'an ini adalah perkataan yang bisa memisahkan antara baik dan buruk, memisahkan antara benar dan salah, antara hak dan batil. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil haz, dan tidak ada senda gurau dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang serius, membacanya pun menjadi ibadah. Satu-satunya kitab di dunia ini yang dibacanya mendapatkan ibadah hanya Al-Qur'an, ya. Tidak ada kitab lain, tidak ada buku lain yang kalau kita membacanya menjadi ibadah dari setiap hurufnya. Satu huruf kita membaca, maka jadi ibadah. Semangat tetap membaca Al-Quran, harus tetap semangat, karena setiap hurufnya dihitung 10 kebaikan, kata Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya, yang kelima, kita sampai yang kelima, kalau kemudian kelima ini, poin bukti kemahakuasaan Allah, bukti kemampuan Allah dalam surat At-Tariq. Yang kelima adalah kemampuan atau kemahakuasaan Allah untuk melindungi Rasulullah SAW dari tipu daya musuhnya dan memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya musuh-musuhmu Muhammad membuat tipu daya buatmu, maka aku juga membuat balasan tipu daya buat mereka yang lebih dahsyat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ya, Rasulullah SAW ditipu daya, dimusuhi, diboikot dan lain sebagainya. Ya, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Biarkanlah orang-orang kafir itu punya kesenangan, punya kemenangan hanya sebentar waktu saja. Sedangkan azab mereka dan kenangan mereka itu amat buruk nanti di akhirnya. Seperti itu. Apa coba buktinya? Abu Jahal atau Abu Lahab itu kan terkenal dengan kekayaannya, orang kaya, keturunan ningrat, kemudian wajahnya tampan, kemudian wah hebat, pinter, cerdas dan lain sebagainya, Abu Lahab. Akhirnya gimana sekarang? Ada nama Abu Lahab sama nama Nabi Muhammad. Kira-kira di antara kita mau memberi nama anak, mau nama Muhammad atau Abu Jahal atau Abu Lahab? Ya tentu nama Muhammad. Kenapa? Sehina-hinanya nama. Ketika kita menyebut Abu Lahab sekarang apa? Yaitu tabat siyada abi lahab wa tab. Sebutan untuk Abu Lahab itu disematkan dengan kecelakaan, celaka. Ya, setiap anggota tubuh termasuk dua tangannya Abu Lahab. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah SAW dari gangguan, dari tipu daya musuh-musuhnya dan memberikan kemenangan. Rasulullah menang. Sampai sekarang Rasulullah SAW, hatta orang orientalis sekalipun, orang yang non-muslim, Karen Armstrong misalkan ya, kalau tidak salah, yang membuat 100 tokoh berpengaruh di dunia, nomor satunya siapa? Nabi Muhammad yang ditulis. Nabi Muhammad tetap diakui oleh siapa? Bahwa beliau adalah orang yang mulia, yang paling mulia akhlaknya. Dan Abu Jahal dulunya senantiasa Abu Lahab mengganggu Rasulullah. Buktinya sekarang, ya kenangannya sangat buruk, peninggalannya sangat buruk, disebutnya pun dengan kecelakaan, dengan azab. Itu teman-teman, anak-anakku sekalian, ayah bunda yang dapat diseringkan pada malam hari ini berkaitan dengan At-Tariq, yang tidak jauh-jauh kalau dirangkum secara besar bahwa At-Tariq ini adalah bukti atau Allah menjelaskan seterang-terangnya seterang At-Tariq, bintang yang sangat terang, apa? Tentang kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada berapa? Ada 5. Dari ayat sampai ayat terakhir itu ada 5 bukti kemampuan Allah. Bukti Allah mampu memberikan malaikat penjaga bagi setiap manusia, bukti Allah mampu menciptakan manusia dari nol, dari tidak ada menjadi ada, walaupun dengan rumit, dengan bahan yang sangat sederhana, yaitu dengan air gitu ya. Yang ketiga, kemampuan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan lagi manusia nanti, yang sering diingkari oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahwa tidak akan ada lagi kebangkitan, maka Allah menjelaskannya. Kemudian yang keempat yaitu bukti Allah, kemampuan Allah, bukti kemampuan Allah menurunkan Alkitab yang sangat jelas dan tidak bisa ditiru oleh siapapun. Dan yang kelima, kemahakuasaan Allah dan kemampuan Allah melindungi Rasulnya dan memberikan kemenangan Rasulullah SAW dan menghinakan setiap musuh-musuhnya yang melakukan
tipu daya terhadap Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat disampaikan.